Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Cinta Nara, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin hari semakin seru dan sangat menegangkan, dan pastinya kita akan dibuat darting lagi ya oleh pemeran antagonis. Oke guys, lanjut aja ke pembahasannya, dimana saat ini Pano menemui Ibu Ira dan mengatakan bahwa saat ini kondisi Ibu Ira sudah membaik dan Ibu Ira diperbolehkan pulang hari ini juga. Ibu Ira pun merasa sangat senang dan merasa sangat bersyukur karena saat ini dirinya diperbolehkan pulang. Yang tak lama kemudian pun Sukma dan juga Zahra datang ya guys ya. Dimana saat itulah Pano pun mengatakan kepada Sukma bahwa saat ini Ibu Ira pun diperbolehkan pulang karena kondisi Ibu Ira kini telah membaik. Sukma dan juga Zahra pun merasa sangat senang mendengarnya. Yang dimana saat itulah Zahra pun mengatakan kepada Sukma bahwa Nenek Ira tinggal bersama dengan dirinya. Dan di saat itulah Sukma pun merasa sangat bingung ya guys ya, karena dirinya tidak ingin jika Ibu Ira mengetahui bahwa kelakuan Aksa terhadap dirinya, dan dirinya tidak mau menjadi beban pikiran Ibu Ira karena Ibu Ira lah yang menjodohkan dirinya dengan Aksa, dan Aksa pun membuat dirinya menderita. Dan di sisi lainnya, dimana saat ini Clara Ratu Dedemit mengajak Aksa ke sebuah kafe ya, dimana saat itulah Clara pun menjelaskan permasalahan dirinya kepada Aksa ya, yang dimana saat itu Aksa pun merasa sangat penasaran setelah melihatkan sebuah foto kepada Aksa, dimana saat itu Aksa pun merasa sangat terkejut ya guys ya, dan dimana saat itu Aksa pun merasa sedikit cemburu melihat kemesraan yang ditunjukkan oleh Patir dan juga Sukma. Yang dimana saat itulah Clara Ratu Dedemit pun mengatakan kepada Aksa bahwa saat ini Aksa telah bebas untuk membalaskan dendamnya kepada Sukma karena saat ini Sukma adalah istrinya. Dimana saat itu Clara pun merasa sangat terkejut ya melihat Aksa sepertinya terlihat sangat cemburu, dan saat itulah Clara pun mengatakan jangan sampai jika Aksa jatuh cinta beneran kepada Sukma, dan Aksa jangan pernah melupakan dendamnya kepada Sukma yang telah membuat Raisa meninggal dunia. Dimana saat itu Aksa pun mengatakan kepada Clara bahwa itu tidak mungkin, tapi kenyataannya memang benar ya, bahwa Aksa sebenarnya telah menyukai Sukma, tetapi dirinya selalu dihantui rasa dendam kepada Raisa. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Ibu Yola dan Naila akan pergi ke Singapura ya, karena ingin mengantarkan Ibu Yola untuk check up. Dimana saat itulah Pak Brata pun mengatakan kepada Naila untuk selalu menjaga Ibu Yola. Yang dimana saat itu Naila pun mengatakan yang pastinya dirinya akan menjaga Ibu Yola ya. Namun Pak Brata pun merasa sangat kesal karena dirinya tidak bisa mengantarkan Ibu Yola karena Ibu Yola tidak mau ya guys ya. Dan di saat ini Ibu Yola mengatakan kepada Ujang bahwa Ujang jangan mengantar dirinya ke airport. Dimana saat itu Naila pun dan yang lainnya sangat terkejut, dan di saat itulah Ibu Yola pun menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja, dan ini semua dia merencanakan untuk Naila ya, agar Naila cepat menikah dengan Sukma. Yang dimana saat itu Naila pun merasa sangat bingung. Dan di saat itu loh juga ya guys ya, Ibu Yola pun menjelaskan bahwa dirinya melihat dan mempelajari dari Ibu Ira ya, yang dimana saat itu Ibu Ira sakit keras dan sacet dan akhirnya Aksa dan Sukma saat ini sudah menikah, dan itulah yang akan dia lakukan kepada Naila dan juga Pano agar secepatnya menikah. Yang dimana saat itu Naila pun merasa sangat terkejut dan merasa sangat senang ya. Dan saat itulah Naila pun berhayal dimana saat itu Ibu Yola sakit keras ya,
Yang dimana saat itu Ibu Yola mengatakan kepada Pak Brata dan juga Pano bahwa sepertinya umurnya sudah tidak panjang lagi. Dan sebelum dirinya meninggal, Ibu Yola menginginkan jika Pano menikahi Naila. Dimana saat itu Pano pun menjelaskan kepada Ibu Yola bahwa Ibu Yola jangan banyak pikiran dan dirinya akan secepatnya menikahi Naila. Dimana saat itu Naila pun merasa sangat terkejut mendengarnya. Sementara itu Ibu Yola merasa sangat senang karena itulah jawaban yang dia inginkan. Dan Naila pun membayangkan dimana saat itu dirinya akhirnya bisa menikah dengan orang yang sangat dia cintai, yaitu Pano. Dimana terlihat sekali jika Naila merasa sangat senangnya dan bahagia karena akhirnya perjuangannya selama ini terwujudkan untuk hidup bersama dengan Pano ya guys ya. Naila pun merasa sangat bahagia karena impiannya untuk menikah dengan Pano akhirnya terwujudkan. Tapi itu cuma hayalan Naila saja ya, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang dimana saat itu Ibu Yola pun menegaskan kepada Ujang dan juga sopirnya untuk tidak mengatakan bahwa dirinya akan tinggal di rumah Naila selama 3 hari. Naila pun merasa sangat terkejut mendengarnya. Dan Ibu Yola pun mengatakan kepada Naila selama 3 hari Naila tidak boleh kemana-mana karena dirinya tidak ingin jika dirinya ketahuan bahwa saat ini dirinya tidak ke Singapura tetapi melainkan di rumah Naila. Naila pun merasa sangat terkejut mendengarnya dan mengatakan dalam hatinya selama 3 hari bersama Tante Yola karena Tante Yola orangnya sangat cerewet dan mungkin dirinya tidak betah. Tetapi saat itu Naila pun mengatakan bahwa tidak apa-apa, ini semua dia lakukan hanya untuk mendapatkan Pano. Sementara itu di adegan berikutnya di mana saat ini Sukma membawa Ibu Ira untuk pulang bersama dengannya ya, di mana saat ini Sukma mencari ataupun tengah menunggu taksi. Sementara itu di sisi lainnya di mana saat ini Patir merasa sangat senang karena dirinya melihat Sukma di rumah sakit dan ternyata Sukma menjenguk ataupun menjemput Ibu Ira, dan saat itulah Patir ingin berniat untuk membantu ataupun mengantarkan mereka pulangnya, namun saat itu Sukma malah memanggil taksi. Dan Patir pun mengurungkan niatnya karena dirinya tidak ingin jika terjadi kesalahpahaman. Yang dimana saat itu Sukma pun meminta sopir taksi tersebut untuk membantu dirinya menaikkan Ibu Ira ke dalam mobil ya guys ya. Dan di sisi lainnya dimana saat ini Patir mengatakan lebih baik dirinya mengikuti Sukma dan juga Ibu Ira ya, dan Patir pun menginginkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Dimana saat ini Patir mengikuti Sukma secara diam-diam dari belakang ya guys ya, dimana saat itu Zahra pun mengatakan kepada Ibu Ira bahwa dirinya sudah tidak sabar ya untuk belajar dengan Ibu Ira, belajar mengaji. Dan Ibu Ira pun mengatakan bahwa dirinya pun sama ya guys ya. Yang dimana saat ini terjadilah perbincangan di antara mereka ya guys ya. Namun di tengah perjalanan Sukma pun merasa sangat terkejut dan bertanya kepada sopir taksi kenapa berbelok arah karena tujuannya bukan ke sini. Yang dimana saat itu Patir malah lurus ya guys ya, dan saat itulah sopir taksi tersebut mengatakan bahwa di jalan yang lurus tadi jalannya macet dan lebih baik kita mencari jalan tikus saja. Dimana saat ini Sukma tidak menaruh kecurigaan sama sekali ya guys ya. Sementara itu Patir pun merasa sangat cemas dan panik ya karena dirinya kehilangan arah taksi yang
tumpangi oleh Sukma dan juga Zahra. Dimana saat ini taksi yang ditumpangi oleh Sukma dan juga Zahra secara tiba-tiba berhenti dan meminta mereka semua untuk turun. Dimana saat itu sopir taksi tersebut melemparkan Ibu Iraya, yang dimana saat itu Sukma pun merasa sangat terkejut atas apa yang dilakukan oleh sopir taksi tersebut. Dimana saat itu sopir taksi tersebut meminta tas yang dibawa oleh Sukma namun saat itu Sukma mencoba untuk mempertahankannya. Dan di sisi lainnya dimana saat itu Patir pun lewat, dan saat itulah Patir pun segera membantu Sukma dari orang jahat tersebut ya guys ya. Dan dimana saat itulah Patir pun segera memberikan pelajaran kepada sopir taksi tersebut, dan Sukma pun merasa sangat terkejut dengan kedatangan Patir saat itu, yang dimana saat itu sopir taksi tidak menyangka jika ada seseorang yang akan membantu mereka. Namun di saat itu sopir taksi tersebut tidak menyerah ya guys ya, mencoba untuk menyerang Patir. Namun saat itu Patir pun bisa mengalahkan sopir taksi tersebut, yang dimana saat itu sopir taksi tersebut melihat Sukma dan mencoba untuk mencelakai Sukma. Namun saat itu Patir pun dengan sigap segera menyelamatkan Sukma ya. Dan saat itulah Patir pun menyuruh Sukma untuk memberikan pelajaran kepada sopir taksi tersebut, sehingga membuat sopir taksi tersebut kapok dan segera pergi dari tempat tersebut karena tidak ingin terjadi sesuatu yang parah kepada dirinya. Ya dimana saat itulah akhirnya Patir pun bisa menyelamatkan Sukma dari orang jahat tersebut ya guys ya. Dimana saat itulah mereka berdua pun saling memandangi satu sama lainnya. Dimana saat itu terlihat sekali jika mata Sukma pun mengatakan bahwa dirinya begitu sangat mencintai Patir, dan begitu pun dengan Patir ya guys ya. Nah guys, kita doakannya saja ya guys ya, semoga secepatnya Patir dan juga Sukma akan bisa bersatu. Tapi sepertinya agak lama ya guys ya, karena pastinya Aksa tidak akan membiarkan itu terjadi.